Khatib Jumat Masjidil Haram ini terlalu panjang khutbahnya tapi sholatnya pendek. Ini menyalahi sunnahnya Nabi ya. Sunnahnya itu khutbahnya sedikit, sebentar, tapi mengena, dan juga sholatnya yang lebih panjang daripada khutbahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di makom Syekh Ali Baros, yang mana beliau adalah murid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang tadi malam kita ziarah. Yang mana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah pengarang Rotib Al-Attas. Ini Syekh Ali Baros yang dikatakan orang yang mengucapkan Fatihah atau membacakan Fatihah untuk saya tanpa mengucapkan kepada Syekh Ali Baros, maka tidak diterima Fatihahnya tersebut. Alhamdulillah, sekarang kita ziarah. Tadi malam ziarah gurunya, sekarang ziarah muridnya. Mudah-mudahan kita bersambung dengan beliau sampai akhirat, sampai surga, disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berdepan Hadratul Syekh Sahibul Hadrah Magam Al-Imam Ali bin Abdullah Baros. Nasab beliau kembali pada Baros, salah satu qabilah besar yang ada di Quraisy. Jadi qabilah Baros ini asli memang dari Quraisy, Al-Quraidi. Jadi Quraisy. Beliau ini adalah langsung berguru kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib, karena memang satu kota dengan Habib Umar. Beliau sehari-hari itu mengembalakan kambingnya Habib Umar di pegunungan Hurairah. Suatu ketika mengembala kambing, beliau mendapatkan makanan dari orang yang nggak dikenal sama sekali. Lalu ketika habis makan makanan tersebut, beliau merasa hatinya lebih terang benderang, hatinya lebih merasa pikiran lebih fresh, lebih segar, lebih bisa untuk menerima pemikiran makin jernih untuk menerima pelajaran. Dan Habib Umar pun merasakan perbedaan nur cahayanya yang keluar dari Syekh Ali Baros. Jadi ada kemungkinan besar makanan itu adalah makanan yang diberikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Habib Umar bin Abdurrahman dengan Syekh Ali Baros menjalin hubungan yang sangat erat antara guru dengan murid. Saking cintanya Habib Umar bin Abdurrahman kepada beliau sampai bilang, Ali adalah lisanku, barang siapa yang berani memisahkan aku darinya, maka dia tidak akan selamat. Makanya
dibilang katanya kalau orang Fatihah kepada Habib Umar tanpa memberikan Fatihah kepada Syekh Ali Baros, terutama dalam pembacaan Ratibul Atas, nggak bakal diterima Fatihahnya ya, karena memang hubungannya sangat kuat sekali. Lalu ada kisah diantaranya yaitu Habib Umar bin Abdurrahman ketika itu sedang dipijit oleh Syekh Ali Baros di hadapan murid-murid yang banyak ya. Lalu ada seseorang yang tidak dikenal datang mencium tangannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setelah cium tangan langsung kabur aja, pergi gitu aja. Lalu muridnya satu bertanya, itu siapa sih? Siapa Habib? Kok cuma datang cium tangan habis itu pulang? Anda tuh Nabi Khidir alaihissalam. Cepat kejar katanya. Masih ada di sekitaran sini. Semua muridnya keluar mengejar Nabi Khidir illa Syekh Ali Baros. Kecuali Syekh Ali Baros masih aja mijit terus aja. Ditanya Habib Umar, ente kenapa nggak ikut mereka? Ya Habib, Nabi Khidir cium tangan sama antum, nyari antum. Masa ana nyari Nabi Khidir? Ya ana nyari antum, jelas sudah di sini saja. Nah itu kecerdasannya Habib Syekh Ali bin Abdullah Baros. Banyak kisahnya beliau itu setelah di Huredo beliau sekitar 40 hari ya. 40 hari itu berangkat ke kota Madinah untuk berziarah Nabi. Ya, dan kisahnya banyak sekali di situ, bisa lihat kalau mau lihat manaqibnya Syekh Ali Baros itu dijelaskan secara gamblang oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam Tajul Aras tentang sejarahnya Habib atau Syekh Ali bin Abdullah Baros. Singkat cerita lagi bahwasanya beliau setelah pulang dari Madinah mendapatkan perintah langsung dari Habib Umar bin Abdurrahman untuk pindah ke mana? Ke Khuraibah ini. Ini adalah isyarat dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada awalnya nggak mau, tapi karena sudah perintah guru akhirnya beliau pindah dari Khuraibah menuju Doan sampai di Khuraibah, dan di sini beliau menjadi pusat perhatian dari para ulama karena kecerdasan beliau. Nah, di antara karangan beliau yang terkenal adalah Syarah Hikam. Ya, katanya Hikam itu tidak ada yang bisa menikahi kecuali syarahnya. Yaitu siapa? Syarahnya Syekh Ali Baros. Maksudnya penjelasan dari Hikam atau Ilah tidak bisa disingkap secara jelas kecuali Syekh Ali Baros yang bisa menyingkapnya. Dan juga beliau punya karangan syarah Ratibul Atas namanya Tanbihul Ghafil wa Targhibul Wasil. Tanbihul Ghafil wa Targhibul Wasil dalam syarahnya Ratibul Atas. Itu singkat cerita dari Syekh Ali Baros. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau dan keberkahan gurunya juga Habib Abdurrahman Al-Attas, dan keberkahan kepada ulama-ulama dan orang para sholihin yang ada di lembah Doan ini. Alhamdulillah. تبلغ كل مقصد يا نبي الله يا سلام يا رحمن يا شكور راجعكم بصدقكم طلبناكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور تغيثنا بهمتكم وجدواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sekarang kita berada di daerah yang bernama Khuraibah, yang di sini di Gubah ini dimakamkan seorang syekh yang sosoknya sangat besar sekali di mata masyarakat, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ya. Beliau lahir tahun 1178 dan nasab beliau ini bersambung kepada sahabat Miqdad bin Aswad Al-Ansari. Miqdad bin Aswad Al-Ansari. Ini beliau termasuk keturunan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ini belajar di Doan ini karena zaman itu Doan memang dipenuhi dengan ulama. Di antara guru beliau adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Sohib Grand. Di antara guru besar beliau, dan beliau ini sampai digelari oleh ulama-ulama itu Hujjatul Islam karena memang bidang disiplin ilmu fikihnya sangat mumpuni sekali, dan yang menjadikan sosok beliau menjadi Hujjatul Islam adalah guru beliau bernama Syekh Abdullah bin Ahmad Faris Bagais. Nah, di sini terkenal banyak keluarga Bagais ya di sini. Itu yang menjadikan sosoknya Syekh Abdullah Basaudan yang ahli fikih yang dikatakan Hujjatul Islam, hujjahnya bagi agama Islam. Murid-murid beliau yang tadi Anda pernah kasih tahu adalah di antara Syekh Habib Ahmad bin Ahmad Muhammad Al-Muhdar. Di antaranya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dan Musnidud Dunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas Sahibul Amr, dan juga Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Bahkan beliau ini dengan Habib Shalih bin Abdullah memiliki hubungan yang erat. Anak-anak beliau itu hidupnya bareng gitu.
keluarga beliau itu bareng hidupnya dengan Syekh Abdullah Basaudan. Dan beliau ini termasuk ulama produktif. Karangan kitabnya banyak sekali. Di antaranya adalah syarahnya Rasyakat Ahlul Kamal di Alamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah bin Sadiq. Syarah daripada Nawaman Rasyakat. Dan juga beliau juga punya kitab Zakhiratul Ma'ad bi Syarh Ratibul Haddad. Itu syarahnya Ratibul Haddad yang bernama Zakhiratul Ma'ad. Dan juga beliau punya syarah dari kitab Ar-Risalah Jami'ah yang bernama Al-Anwar Al-Lami'ah. Syarah muwassa' jiddan. Jadi syarah yang benar-benar luas sekali di atas kitab matan Risalah Jami'ah dan menambah beberapa permasalahan yang tidak disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan juga beliau juga punya wasiat-wasiat dan syair-syair ditulis oleh murid-muridnya. Lalu beliau wafat di tahun 1266 Hijriah dan dimakamkan di depan kita sekarang. Lalu setelah itu di akhir makam yang paling terakhir sana itu adalah Habib bin Abdul Hadi Al-Jailani, ayah dari Habibana Umar bin Hamid Jailani, ya, mufti Makkah Al-Mukarramah. Orangnya masih ada, alhamdulillah, Habib Umar masih ada, fiqh mutafa'af ya insyaallah. Beliau Habib Hamid termasuk ulama karismatik di Doan. Beliau belajar di Batarim 10 tahun, ya, menimba ilmu dari Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan beliau juga belajar dengan Habib Mustafa Al-Muhdar, Sahibul Ghuair. Dan juga belajar dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, anak daripada Sahibul Bughyah. Dan juga belajar dengan Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, itu ayahandanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan beliau ulama yang benar-benar ahli dalam disiplin ilmu apapun. Nahwu, shorof, sufistik, fikih, ya, falak, aljabar, semua, ya, aljabar dan termasuk semua ilmu disiplin ilmu beliau kuasai. Makanya beliau termasuk ulama yang disiplin ilmu itu banyak sekali, ya. Banyak yang beliau kuasai keilmuannya. Lalu beliau setelah itu bertahun-tahun beliau belajar di kota Tarim. 10 tahun bukan waktu yang sangat cepat, ya, waktu yang sangat lama. Beliau balik lagi ke sini ke Khurebe dan berdakwah di pedalaman Wadi Doan. Lalu beliau belajar di madrasah diniyah punya Habib Hamid Al-Bar. Lalu setelah madrasah tersebut ditutup, beliau bangun madrasah sendiri di rumahnya, ya, dan juga mengajar di Masjid Jami'. Kayaknya masjid ini adalah Masjid Jami' Khurebe yang kita tempatin sekarang, Masjid Jami' Khurebe. Beliau belajar di sini dan banyak sekali murid yang datang. Waktu itu sekitar ada 600 santri yang belajar sama beliau di madrasah tersebut. Lalu beliau ketika meninggal tuh menjadi sebuah guncangan untuk orang-orang sini karena terlalu kaget atas meninggalnya Habib Hamid Al-Jailani, ya. Semua orang-orang sini merasa kehilangan sosok Habib Hamid Al-Jailani yang meninggal tahun 1414 Hijriah atau mungkin sekitar 30 tahun, hampir 30 tahun yang lalu, ya, sekitar 28 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah beliau punya khalifah yaitu Syekhana Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah alim doan mulai alim doan Ali dan juga adanya beliau juga masih ada. Mudah-mudahan Allah ta'ala a'marahum wa a'mar jami'an. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka dan umur kita semua, dan mudah-mudahan ada yang bertawasul kepada Syekh Abdullah Basaudan dan kepada Habib Hamid Al-Jailani dan kepada ulama yang ada di sini. Semua hajat-hajat kita dilakukan oleh Ta'ala, sekarang kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita Allah menggantikan semua apa yang sudah kita habiskan di negeri Hadramaut ini lebih 2 kali lipat fi khair wa lutur wa afiyah. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, kita lanjut ziarah lagi, ziarah dan ziarah. Ya, saat ini kita berada di dekat makam salah satu wali min auliyaillah Syekh Ma'ruf Bajamal yang terkenal bahwasanya beliau ini adalah guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah, ya, termasuk salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim yang berada di kota Budoh, ya, Syekh Ma'ruf Bajamal. Bismillah, ayo kita sama-sama ziarah dan nanti akan ada keterangan lebih dalam dari Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ya syada minar rahman ya syakur.
رصدناكم طلبناكم سلام الله يا ساداتنا الرحمن يساكم عيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا ساداتنا الرحمن يساكم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa alihi wasallam. Sekarang kita berada di makam salah satu guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Syekh Ma'ruf Bajamal. Ya, dari kalangan keluarga Bajamal, dan daerah yang sekarang kita ziarahin namanya Budoh, salah satu daerah di Lembah Doan. Ini Syekh Ma'ruf Bajamal minal auliya al-masyhurin zamannya, termasuk wali yang masyhur dan juga alim. Beliau tidak hanya sekedar wali tapi juga alim beliau ini. Sedikit kisah beliau ketika meninggal, ya langsung kisah meninggalnya. Jadi ketika beliau meninggal itu ada sinar muncul dari butuh ini. Sinar tersebut berjalan dari langit menuju ke Shibam, ke Tarim, lalu terakhir ke Inat. Nah, ketika sampai Tarim Shibam itu cahaya tersebut seperti seakan-akan mencari siapa yang pantas untuk menerima sinar tersebut. Lalu ketika sampai ke Inat, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung keluar dari rumah dan melihat sinar tersebut lalu diambil. Nah, itu dalil bahwa bukti bahwasanya perpindahan magom kewilayahan Syekh Ma'ruf Bajamal kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi beliau punya ta'aluk yang kuat sekali dengan Syekh Ma'ruf Bajamal. Mudah-mudahan dengan kita menziarahi beliau, bagaimana beliau memberikan sir kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, kita mudah-mudahan yang hadir mendapatkan sedikit daripada sir Syekh Ma'ruf Bajamal. Dikit banyak, dikit pun seakan-akan sudah banyak itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita sekarang berada di salah satu pusara seorang wali besar di zamannya, itu Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, yang nasab beliau bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau lahir di kota Gaidun, yaitu salah satu kota yang berada di Lembah Doan. Gaidun ini termasuk kota yang sudah ada dari zaman dulu ya, sudah banyak sekali orang-orang yang menjadi hakim atau pemimpin di negeri ini. Akan tapi ketenaran Gaidun itu mulai muncul semenjak adanya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Beliau belajar langsung dari kedua orang tuanya bertalaqi ya. Dan beliau itu pun juga kesehariannya itu menggembala kambing sambil berzikir kepada Allah Ta'ala. Beliau ini nggak pernah belajar baca tulis. Akan tapi pola pikir beliau dan kecerdasan beliau itulah yang membuat beliau bisa menjadi orang hebat di masa mendatang. Beliau mendapatkan sanad thariqah langsung dari Syekh Abdullah Al-Maghribi. Syekh Abdullah Al-Maghribi adalah orang yang diutus langsung oleh Syekh Syuaib Abi Madian dari Maroko sana, langsung untuk mengajarkan thariqah sufiyah kepada Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi bersama dengan Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan beliau sesama dengan Syekh Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itulah yang menyebabkan Imam Sa'id bin Isa Al-Amudi memiliki hubungan khusus kepada Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dinikahkan oleh seorang syekh besar di zaman itu, Syekh Sa'id Ahmad Bal'afif. Anak perempuannya Syekh Sa'id Ahmad Bal'afif ini dinikahkan kepada Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi karena beliau ada Syekh Sa'id Bal'afif melihat bahwasanya Syekh Sa'id ini termasuk wali besar yang kewilayahannya, kewalian itu melebihi daripada mertuanya ini. Lalu si istrinya tersebut merasa heran, kalau memang kewaliannya besar tapi saya tidak melihat ibadah khusus atau hal yang menunjukkan kalau dia ini wali besar. Karena setiap malam itu
kadang sholat, kadang enggak. Sholat malam biasa seperti kita orang katanya istrinya. Lalu kata mertuanya atau ayah istri tersebut, coba kamu lihat lagi apa yang dia kerjakan atau diucapkan ketika malam itu. Lalu ternyata setelah diteliti, Said bin Isa Al-Amudi selalu bilang ana. Lalu si perempuan tersebut cerita kepada ayahnya, cuma ngomong ana apa hebatnya. Inilah magom yang belum saya dapat, apa? Magomur rad ijabatullah ta'ala. Itu Allah itu setiap malam ada hadis qudsi, ya, man yaghfiru man istaghfara fa'aghfirlah wa man yanzur rabbina ila samai dunya thuluthul lail. Itu hadisnya. Jadi Allah itu menghamparkan rahmatnya di pertengahan sepertiga malam terakhir. Lalu ada ucapan yang minta ampun maka saya ampuni. Itu saya bisa mendengar ucapan tersebut. Makanya dia ngomong saya. Kata Said Balafid, itu yang belum saya dapatkan. Namanya magam murad atau magam anawiyah. Itu menyebutkan ana. Lalu beliau Said bin Isa ada cerita unik ya dari karomah Said bin Isa setelah beliau meninggal, yaitu kisahnya Habib atau Syekh Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Kisah tentang masalah turunnya hujan susu di Aden. Itu ketika Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ziarah Tarim, beliau disuruh ya oleh orang-orang besar di zaman untuk menziarahi Syekh Said sebelum balik atau pulang ke Aden. Akan tapi karena waktunya tidak tidak memungkinkan, akhirnya beliau pulang ke Aden tanpa menziarahi Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Sesampainya di Aden, beliau merasakan hati yang gelisah sekali, yang gundah gulana, yang nggak bisa diungkapkan kata-kata. Akhirnya beliau bertanya kepada orang-orang hebat di zamannya, apa sebabnya ini? Katanya, mungkin ente ada satu hal yang belum ente kerjakan. Dia baru ingat, ya Allah, ana belum ziarah Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Akhirnya beliau bergegas dari Aden menuju Doan melalui Mukalla, lewat Mukalla. Itu dari Aden naik kapal ke Mukalla, dari Mukalla menuju Doan. Sebelum sampai Doan, ketemu orang Badui, orang kampung, ya, orang kampung yang lusuh. Lalu ditanya, itu mau ngapain? Anda mau ziarah Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Kalau ziarah makbulah katanya. Kata di Badui, ziarahnya makbulah. Kok bisa katanya? Anda Said bin Isa Al-Amudi. Abu Bakar nggak semerta-merta percaya. Apa buktinya kalau ente Said bin Isa? Ente mau bukti? Sebelum ente masuk pintu gerbang Aden, bilang ya sama subbil laban waladu Abdillah dakhala Aden. Wahai langit, turunkan hujan susu karena anaknya Abdullah mau masuk Aden. Akhirnya udah sampai pulang beliau sampai sebelum masuk Aden, menuju pintu gerbang Aden. Semua Syekh Abdullah Al-Idrus, Abu Bakar Al-Idrus dengan para jamaahnya mengucapkan berbarengan ya sama subbil laban waladu Abdillah dakhala Aden, ya sama subbil laban waladu Abdillah dakhala Aden. Turun hujan susu sampai hujan tersebut merata di seluruh Aden, dan katanya masih ada sekarang susunya tersebut di Aden disimpan. Berarti menunjukkan bahwa ternyata Syekh bin Isa Al-Amudi hatta setelah meninggal beliau masih bisa untuk membantu seseorang. Itu sekelumit dari kisahnya Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Beliau meninggal tahun 621 Hijriah. Mudah-mudahan dengan berkah kita ziarah, ya, kita menyempatkan diri kita jauh-jauh untuk ziarah Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Sebagaimana beliau memberikan karomah kepada Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau juga memberikan karomah insyaallah. Amin ya Allah. Dengan niat kita yang ikhlas, mudah-mudahan ziarah seluruh kita di Hadrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sudah saking mudah. Zaman Kasrul Saif, pedangnya disimpan di sini. Silakan mutabarukan. Sebagian pedangnya disimpan di sini.
أحمد مولدا قد كان